Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Hari ini kita kembali lagi belajar. Pembelajaran kita yaitu di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang ketiga. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Nah, anak ibu, coba kalian perhatikan, amati dan kita baca sama-sama teks percakapan berikut ini. Di sini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, di sini Udin berkata, "Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama," ajakan si Udin kepada teman-temannya. Kemudian, "Baik Udin, aku pasti datang," jawab Edo. "Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." "Wah, pasti menyenangkan." Itu adalah jawaban dari teman-temannya. Nah, anak ibu, membuat jus jambu biji. Perhatikan, Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, inilah kegiatan mereka di rumah si Udin, membuat jus jambu. Ya, jus jambu biji. Nah, di sini ada 5 pertanyaan anak ibu. Ini kita sama-sama mendiskusikannya ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Ayo, apa yang dilakukan mereka? Ya, membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Ya, mereka berbagi tugas. Ada yang tugasnya memetik jambu, kemudian ada yang tugasnya menyediakan alat dan bahan-bahan. Kemudian yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus itu? Ya, alat dan bahan yang mereka gunakan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Oke, yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ayo, manakah yang termasuk benda padat? Ya, manakah yang termasuk benda padat dari alat dan bahan yang digunakan mereka? Ya, blender, kemudian gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula juga termasuk benda padat ya anak ibu. Ya, kemudian es batu juga termasuk benda padat ketika dia sudah mencair. Ya, ketika sudah dia mencair barulah itu dikatakan benda cair ya. Es batu itu adalah tergolong benda padat. Oke, yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Ayo, yang termasuk benda cair yaitu adalah air dan susu. Oke, benda cair.
Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kalian amati apa saja benda cair yang ada di rumah kalian. Oke? Benda cair berbeda dengan benda padat, anak ibu. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng, mengikuti wadahnya ya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Itulah benda cair itu. Kalau kita pindahkan, dia akan mengikuti wadahnya. Oke. Nah, contoh benda cair di sekitar kita. Ayo, ada madu, kemudian ada minyak, sirup, kemudian kecap, saus, dan air. Ini adalah contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan belajar makna kata, bentuk. Nah, makna katanya itu rupa atau wujud suatu benda. Kemudian ukuran itu hasil mengukur panjang lebar, luas, kemudian besar sesuatu ya, itu adalah makna kata ukuran. Kemudian jumlah. Jumlah itu banyaknya sesuatu ya. Ya, banyaknya sesuatu itu makna kata dari jumlah. Oke. Nah, kita belajar matematika. Perkalian bilangan dengan angka 2. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, coba perhatikan gambar yang di atas ini. Gambar pertama di sini ada 2 kelompok buah jambu, yang mana masing-masing kelompok itu ada 3 ya. 2 kelompok jambu, satu kelompok berisi 3 jambu. Berarti kita ubah dalam bentuk perkalian ya. 2 kelompok, 2 dikali berapa tadi masing-masing kelompoknya? 3. Ya, itulah bentuk perkaliannya. 2 dikali 3 ya, sama dengan. Nah, untuk mengubah dalam penjumlahan berulang karena masing-masing nilainya sama, kita bisa mengubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Oke? Nah, 3 ditambah 3 itulah bentuk penjumlahan berulangnya. Ya, 3 tambah 3 berapa, nah Ibu? Ya, 6. Maka hasil perkalian dari 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, gambar yang kedua ada juga 2 kelompok buah jambu, yang mana masing-masing kelompok ada 4 buah jambu ya, 4. Untuk mengubah dalam bentuk perkalian, 2 dikali ya, masing-masing tadi berapa? Satu kelompoknya 4. 2 dikali 4 itu adalah bentuk perkaliannya. Nah, untuk penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 4 tambah 4 anak ibu, coba dihitung. Ya, 8. Maka hasil dari perkalian 2 kali 4 sama dengan 8. Atau hasil penjumlahan berulang dari 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, perlu anak ibu ketahui perkalian dengan 2 sama artinya penjumlahan dengan bilangan itu sendiri ya. Perkalian dengan angka 2 itu sama artinya penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya ini kan 2 kali 4 berarti 4 ditambah 4 ya. Penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Nah, perkalian bilangan dengan angka 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan untuk penjumlahan berulangnya 2 kali 2-nya. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. 2 dikali 7. Berapa kali 7-nya? Iya, 2. Berarti 7 tambah 7 sama dengan 14. 2 kali 4. 2 kali 4-nya. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 kali 9. 2 kali 9-nya. 9 tambah 9 sama dengan 18. 2 kali 8. 2 kali 8-nya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, ini adalah perkalian bilangan dengan angka 2. Oke, lanjut. Nah, anak ibu, angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0 ya. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. 1 kali 0 ya hasilnya 0. 0 kali 9 ya hasilnya 0. 7 kali 0 sama dengan 0. 20 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 77 sama dengan 0. 100 dikali 0 sama dengan 0 ya. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, berbeda dengan angka 1 anak ibu.
angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Beda dengan perkalian 0 ya. 1 dikali 8 sama dengan 8. Angka itu sendiri kan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 6 kali 1 sama dengan 6. 20 kali 1 sama dengan 20. 56 kali 1 sama dengan 56. 100 dikali 1 sama dengan 100. Nah, angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Oke, nah untuk tugas kamu perhatikan halaman 77 ya. Inilah tugas kalian di rumah. Oke, nah Ibu tulislah di buku kotak-kotak kamu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.